Jefflers, selamat datang kembali. Gimana tadi ideasinya? Seru? Harusnya seru ya, mudah-mudahan seru. Sekarang kita udah masuk nih ke tahap yang ketiga. Kalau tadi pertama kita coba mencari inspirasinya, lalu yang kedua kita coba mengidentifikasi problemnya apa, terus kita coba generalisasi ide-idenya. Sekarang yang ketiga, temanya adalah sekarang kita akan merealisasikan dan menguji idenya. Istilahnya nih, kalau di framework design thinking, kita bikin prototype-nya dulu. Jadi kayak percobaan dulu, pura-puranya dulu. Nah, prototype ini jangan mikir bikin yang fancy-fancy atau yang harus sempurna banget. Justru, jangan bikin yang sempurna, tapi bikin yang bisa dicobain. Jadi, indikatornya apakah sebuah prototype itu udah oke atau belum adalah dia udah bisa dicobain belum. Kalau dia udah bisa dicobain, mau bentuknya masih jelek, mau bentuknya masih mentah banget, nggak apa-apa. Yang penting tadi, bisa dicobain. Tujuannya supaya kita bisa reach out ke user kita, atau ke misalnya kalau kasus yang tadi ya, contoh kasus yang di video sebelum-sebelumnya nih, kita kan mau bikin solusi buat Mas Nagor nih. Mas Nagor harus bisa cobain pakai sistem yang kita bikin, solusi yang kita bikin, gitu. Nah, untuk sesi yang sekarang, saya akan minta Jefflers mengumpulkan material untuk bikin si prototype-nya. Bisa pakai apa aja? Pakai karton bisa, pakai koran bisa, tergantung ya Jefflers mau bikin apa. Kalau misalnya prototype-nya atau idenya tadi adalah sebuah sistem, ya prototype-nya harus dicobain beneran. Misalnya berarti harus ada ruangan. Misalnya idenya tadi sistem ngantri gitu. Ya harus ada ruangan yang bisa dikasih markings gitu di dalam ruangannya, terus dicobain deh. Atau kalau bisa dicobain beneran sih, misalnya ini mau bikin sistem antrian cuci tangan di sebuah sekolah misalnya. Ya dicobain aja ke sekolahnya. Tapi kalaupun belum bisa dicobain ke sekolahnya, bisa dicobain di rumah dulu. Terus minta kelompok kita atau kelompok lain buat jadi pura-puranya jadi siswanya. Karena tujuannya balik lagi tadi. Pas dicobain, kita catat feedbacknya. Apa sih yang oke, apa yang masih kurang, apa yang bisa ditingkatkan lagi. Tujuannya supaya sebelum itu bener-bener dibikin, diterapkan, kalau dicobain aja dengan cepat dan murah kita udah dapat bisa feedback. Nanti waktu kita bikin benerannya produknya itu akan jauh lebih sempurna, jauh lebih tepat sasaran. Intinya sih gitu. Nah, material tadi macam-macam ya. Balik lagi nih ke kasus yang jadi contoh di video-video sebelumnya juga. Bagaimana kita bisa membantu Mas Nagor mengidentifikasi pembeli atau pelanggan dengan mudah, cepat. Ini kasusnya tadi ya, soalnya dia kewalahan banget nih kalau lagi peak hour-nya. Di sini aku punya ini material kesukaanku. Ada yang tahu ini apa? Bukan, ini bukan tongkat mas. Ini aluminium foil. Ini biasanya dipakai buat masak, buat ngangetin makanan atau buat nyimpan makanan biasanya. Nah, aluminium foil ini aku suka banget. Kenapa? Soalnya dia gampang banget dipakainya. Dan dia gampang dibikin, gampang banget dibentuk. Tadi solusinya atau ide yang dibikin sama aku dan kelompokku yang imajiner ini, idenya adalah kita coba ngegabungin, kita coba mash up sistem antrian, yang sistem antrian biasanya tiket atau kartu, tapi di mash up sama bando angka-angka yang biasanya suka dipakai kalau tahun baru tuh, ada yang 2020 gitu. Nah, percaya nggak kita bisa bikin bando itu pakai ini loh, pakai aluminium foil. Jadi caranya nanti seperti biasa dibuka aja aluminium foilnya, ini aku udah bukain di sini, kecil aja. Terus ini bisa kita bentuk, bisa kita mold sesuka kita. Let's say misalnya tadi kita mau bikin bando. Udah diginiin aja tuh, dia udah bisa jadi bando ya. Ini kurang panjang sih. Saya udah bikin yang versi udah panjangnya. Nih ya, jadi saya udah bikin. Ini ada bando-bando yang saya bikin pakai aluminium foil. Ini mash up-nya tadi. Jadi ini sistem antriannya ada 1. Saya cuma bikin 3, 2, 3. Terus nanti ini dipakai deh. Kebalik gak? Nah, ini prototype saya dan yang imajiner ini. Nanti kita akan cobain. Tugasnya Jefflers sekarang adalah, activitiesnya adalah cobain Jefflers bikin prototype-nya. Jadi kita cobain idenya tuh direalisasikan. Balik lagi tadi jangan lupa ya, indikatornya adalah apakah ini udah cukup oke atau belum adalah kalau ini bisa dicobain. Jadi harus sampai bisa dicobain. Kalau bentuknya bukan produk, kalau bentuknya sistem, bentuknya jasa, nggak apa-apa banget, tapi harus bisa dicobain. Jadi misalnya ini bentuknya jasa gitu, harus dibikin standarnya atau skenarionya.
bakal kayak gimana sih. Dan itu nanti dicobain ke either ke user benerannya atau minta orang lain yang kira-kira paham rasanya jadi si user untuk nyobain. Cobain aja dulu gitu. Jadi sekarang silahkan Javlers berunding lagi sama kelompoknya, bikin dulu apa yang mau dibikin. Tadi idenya udah ada, bikinnya pakai material apa, terus isinya mau kayak gimana. Prototype macam-macam ya, Javlers bisa cari di internet. Ketik aja prototype atau low fidelity prototype. Biasanya keyword itu yang dipakai buat orang-orang mencari inspirasi, bikin prototype yang rough dulu, yang cepet tapi bisa dicoba gitu ya. Keywordnya adalah low fidelity prototype. Coba cari aja di internet, nanti pasti ketemu banyak banget contohnya. Dari mulai yang produk, sistem, bahkan nih Javlers nanti bisa coba cari videonya. Jadi ada salah satu restoran cepat saji, dia restoran cepat saji pertama di dunia yang bikin sistem drive-thru. Oke, dan dia restoran pertama yang mengklaim nama cepat saji tadi, fast food, itu datangnya dari dia. Mungkin Javlers sudah tahu ya restorannya apa. Nanti dicari aja di internet, keywordnya bisa low fidelity prototype atau bisa cari ketik nama restorannya terus drive-thru prototype atau prototype terus nama restorannya. Nanti pasti ada deh videonya yang nunjukin gimana caranya dia, si pendiri restoran ini, prototyping sistem cepat di dapurnya supaya makanan itu dari mulai pesanan masuk sampai dibikin sampai keluar ke pelanggan itu jadi cepet banget. Dia bisa efektif dari motong waktu penyajian dari yang 30 menit jadi 3 menit aja. Nah gitu, udah paham ya? Jadi activitiesnya adalah sekarang kita bikin dulu, kita coba realisasiin dulu idenya, oke? Pakai material yang ada aja, nggak usah barang baru, barang bekas juga boleh. Pakai barang yang udah setengah jadi juga nggak apa-apa, pokoknya dicobain aja. Ingat tadi indikatornya, yang penting bisa dicobain, pintar. Oke, silakan sekarang bersama kelompoknya membuat prototipenya. Setelah itu kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Gimana sih mengujikannya dan apa sih yang perlu diambil feedbacknya dari coba diujikan tadi si prototipenya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya ya.